warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yulistiansyah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 4112322057. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-11 dari mata kuliah Aljabar Linear, yaitu ruang vektor. Nah, apa sih itu ruang vektor? Ruang vektor adalah kumpulan vektor yang memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian skalar, serta memiliki sifat-sifat tertentu. Adapun poin-poin pentingnya, satu, terdiri dari vektor dalam 2 dimensi, 3 dimensi, atau lebih. Dua, vektor dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar. Tiga, harus memenuhi sifat ruang vektor seperti ada vektor 0 dan inverse. Sifat-sifat ruang vektor ada 9. Yang pertama, penjumlahan vektor. Jika U dan V adalah vektor dalam ruang vektor, maka U ditambah V juga dalam ruang yang sama. Kedua, asosiasi penjumlahan. U ditambah buka kurung V tambah W tutup kurung sama dengan buka kurung U tambah V tutup kurung tambah W. Nah, yang ketiga ada komutatif. U ditambah V sama dengan V tambah U. Yang keempat ada vektor 0, terdapat vektor 0 sehingga U ditambah 0 sama dengan U. Ada juga inverse vektor. Untuk setiap vektor U terdapat vektor inverse minus U sehingga U ditambah minus U sama dengan 0. Yang keenam ada perkalian skalar. Jika C adalah skalar dan U adalah vektor, maka CU juga dalam ruang yang sama. Yang ketujuh ada asosiasi perkalian skalar. C buka kurung DU tutup kurung sama dengan buka kurung CD tutup kurung U. Yang kedelapan ada distributif. C buka kurung U ditambah V tutup kurung sama dengan CU ditambah CV. Yang kesembilan ada sifat identitas 1U sama dengan U. Nah, selanjutnya ada contoh ruang vektor. Nah, di sini contoh yang pertama adalah R2, ruang 2 dimensi. Kumpulan semua vektor dalam bentuk V. Dalam bentuk V sama dengan X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan real. Contohnya misalkan vektor A, ada 3 dan 2, B, 1, dan min 4. Nah, yang kedua ada R3 ruang 3 dimensi sama kayak yang tadi, cuma bedanya ini ada 3. Misalkan contoh vektornya C sama dengan 2, 5, 1, dan D, min 3, 0, dan 4. Selanjutnya ada ruang fungsi, kumpulan fungsi-fungsi yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar. Contohnya kumpulan fungsi polinomial Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x pangkat 2. Terus ada juga ruang matriks, kumpulan semua matriks dengan ukuran tertentu. Contoh, kumpulan matriks 2 kali 2 dalam bentuk matriks kayak gini, A, B, C, D gitu. Selanjutnya ada basis dan dimensi. Basis ruang vektor, sekumpulan vektor yang linear independen dan dapat menjangkau seluruh ruang vektor. Contoh basis untuk ruang R3 misalnya vektor satunya 100, vektor 2 010, vektor 3 001. Nah, terus dimensi ruang vektor, jumlah vektor dalam basis menunjukkan ukuran ruang vektor. Contoh dimensi R2 adalah 2, dimensi R3 adalah 3. Contoh menghitung dimensi, jika V adalah ruang vektor dengan basis yang terdiri dari 2 vektor, maka dimensi V adalah 2. Sifatnya, setiap vektor dalam ruang dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Oke, nah ini ada ruang vektor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama navigasi dan peta. Sistem koordinat seperti GPS menggunakan ruang vektor untuk menentukan posisi dan arah. Contohnya koordinat X dan Y untuk menunjukkan lokasi tertentu di peta. Yang kedua ada grafik komputer. Dalam grafik 2D dan 3D, objek ditampilkan menggunakan vektor untuk menentukan bentuk dan posisi. Contohnya, desain game dan animasi yang menggunakan vektor untuk pergerakan objek. Yang ketiga, fisika. Ruang vektor digunakan untuk menggambarkan gaya, kecepatan, dan percepatan. Contohnya vektor gaya yang bekerja pada objek, seperti gaya gravitasi yang mempengaruhi gerakan benda. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada contoh soal dan pekerjaannya. Nah, kita lihat dulu soalnya. Soal yang pertama, diberikan vektor V1 itu 2, 1, 0. V2, 1, 2, 3.
V3, 0, 3, 1. Nah, tentukan apakah V1, V2, V3 adalah basis untuk R3. Nah, untuk pengerjaannya begini. Pertama kita susun dulu vektornya menjadi matriks A. Nah, kayak ini. Jadi vektor 1 di sini, vektor 2 di sini, vektor 3 di sini. Nah, lalu menghitung determinannya. Hitung determinan A. Nah, caranya adalah ambil baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 berarti ini. Taruh di sini. Nah, ambil angka yang selain baris 1 kolom 1 ini. Nah, jadi 2, 3, 3, 1. Nah, turunin lah. Terus, oh ya untuk rumusnya itu dia plus, minus, plus ya. Jadi ini plus, ini minus, ini plus. Nah, untuk selanjutnya baris 1 kolom 2. Di sini ada 1, jadi kita turunkan 1. Nah, ambil angka selain baris 1 kolom 2. Berarti 1, 3, 0, 1 turun di sini. Dan untuk ininya juga sama, baris 1 kolom 3. 0, 0 di sini turun ke sini. Nah, baris 1 kolom 3 selain angka ini turunin. Berarti 1, 2, 0, 3 turun di sini. Nah, langsung hitung determinannya. Nah, di sini kita hitung ini dulu ya. Kita taruh di bawah. Nah, ini perkalian silang. Jadi 2, 1, 2 dikali 1, 3 dikali 3. Nah, ini 2 kali 1, 3 kali 3 dari sini. Dan ini minus ya, dari sananya minus 2 kali 1 3, terus dikurangin 2 kali 1 2, 3 kali 3 9, 2 kurang 9 minus 7. Selanjutnya untuk ini kita turunin 1 kali 1 3 kali 0, 1 kali 1 3 kali 0, 1 kali 1 1, 3 kali 0 0, 1 kurang 0 1. Nah, kalau yang ini nggak ada di sini karena ya ini dikali, ini dikali, terus dikali 0 pasti hasilnya 0. Jadi langsung aja kita tulis 0. Nah, terus di sini lanjut 2 yang dari sini, min 7 yang dari sini, dikurang 1 dari sini, dikali 1 dari sini, ditambah 0 dari ini, yang terakhir ini, kan karena pasti 0. Sama dengan, bentar saya pindahin kamera dulu. Nah, sama dengan min 14 kurang 1 sama dengan min 15. Nah, kesimpulannya karena determinan A ini sama dengan min 15 tidak sama dengan 0, maka vektor 1, 2, dan 3 membentuk baris untuk R3. Vektor-vektor tersebut adalah linear independent. Oke. Kita ke slide berikutnya yaitu contoh soal dan pengerjaan yang kedua. Oke, lanjut ke contoh soal dan pengerjaan yang kedua. Diberikan vektor V1, 1, 2, 3. V2, 2, 4, 6. V3, 3, 5, 7. Nah, tentukan apakah V1, V2, dan V3 adalah basis untuk R3. Nah, pengerjaannya sama kayak tadi. Membuat matriks dulu. Dibikin matriks. Ini vektor 1, ini vektor 2, ini vektor 3. Ditaruh di sini. Lalu hitung determinan A-nya. Sama kayak tadi. Baris 1 kolom 1. Ini kita taruh sini. Nah, sisanya angkanya taruh sini. Rumusnya plus, minus, plus. Nah, habis itu baris 1 kolom 2. Berarti ini baris 1 kolom 2. Taruh di sini. Sisanya, sisa angka yang baris 1 kolom 2. Berarti 2, 6, 3, 7. Taruh sini. Terus baris 1 kolom 3. Berarti ini taruh 3 di sini dan sisanya berarti 2 4 3 5 taruh sini. Nah, kita hitung satu-satu. 4 kali 7 6 kali 5 kita taruh sini kan 4 kali 7 6 kali 5. 4 kali 7 28, 6 kali 5 30. Jangan lupa di sini minus. Harus minus semuanya. Nah, habis itu 28 kurang 30 minus 2. Nah, yang kedua 2 kali 7 6 dikurang 6 kali 3 14 kurang 18 sama dengan min 4. Selanjutnya ada 2 kali 5 dikurang 4 kali 3 10 dikurang 12. Nah, setelah udah ketemu, kita ambil lagi data yang depan ini. 1 dikali min 2 dikurang 2 dikali min 4 ditambah 3 di sini dikali min 2 yang di sini. Hasilnya
Min 2 ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya karena determinan A-nya itu sama dengan 0, maka vektor V1, V2, dan V3 tidak membentuk basis untuk R3. Vektor-vektor tersebut adalah linear independent. Gitu. Nah, slide yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah ruang vektor merupakan konsep fundamental dalam aljabar linear dan memiliki banyak aplikasi dalam matematika, fisika, dan ilmu komputer. Basis dan dimensi adalah alat penting untuk memahami struktur ruang vektor. Yang ketiga, menentukan basis menggunakan determinan membantu memastikan apakah vektor-vektor dalam ruang tersebut linear independent dan mencakup keseluruhan ruang. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan terima kasih.